kita mendukung upaya Bapak Presiden Prabowo. Kita mendorong RUU perampasan aset koruptor disahkan dengan cara akan melakukan kembali aksi damai di tanggal 7 Mei 2025 di depan DPR RI. Kami sudah memberikan usul konkret, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta maling-maling itu yang konon katanya sampai 1.000 triliun. Miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Ingat Pak Prabowo, kami bukan penunggak pajak, kami tidak mampu membayar pajak karena kami tidak punya penghasilan. Tidak setuju kalau dihukum mati saja, Pak. Tapi kami menginginkan keluarganya juga dimiskinkan, Pak. Bagi saya tidak mempunyai nilai kemanusiaan kepada mereka, Pak. Mau itu pun keluarganya 7 turunan juga nggak ada rasa kemanusiaan, Pak. Karena bagi saya keluarga dan anaknya harus bertanggung jawab semua. Karena yang mereka rugikan itu bukan satu orang, Pak. 280 juta jiwa, Pak. Oke, saya hanya menghimbau kepada para mahasiswa maupun masyarakat. Saya memohon pada tanggal 7 bulan Mei 2025, saya berharap hadirlah tanpa harus dibayar. Karena gerakan ini murni gerakan rakyat. Jujur, kami gerakan tidak ada yang nunggangi siapapun. Ini murni dari gerakan rakyat. Dan jangan berharap gerakan ini mendapatkan biaya transportasi. Kami hanya memfasilitasi mobil komando, logistik seadanya, dan keamanan. Bagi seluruh masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi yang peduli kepada bangsa ini, saya berharap banyak yang merapat. Jangan jadi pecundang di negeri sendiri. Kita sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak kedaulatan rakyat. Negara ini bukan kedaulatan partai maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu saya menghimbau agar bersatu padu kita buktikan sila ketiga itu ada. Karena selama ini sila ketiga itu tidak berjalan. Yang ada sila kepartaian. Pemikiran saya karena Indonesia ini sudah darurat korupsi ya, Pak. Korupsinya itu merajalela, Pak. Betul, setuju. Tiap tahun kasus korupsi dari hal kecil maupun hal besar sampai aparatur desa sampai pejabat tinggi ini luar biasa fantastis, Pak. Dan dengan hukumannya sangat ringan. Contohnya korupsi tentang masalah timah, nikel. 6,5 tahun. 6,5 tahun, Pak. Kalau korupsi dihukum seperti itu, bagi saya itu tidak ada keadilan, Pak. Tidak ada keadilan. Sedangkan yang mencuri ayam saja dipukulin sama orang sampai dibakar, sampai di penjara cuman 2 tahun, 3 tahun, Ini yang korupsi gitu, nggak dihukum mati gitu loh. Kalau nggak dihukum mati ya RUU perampasan aset lah, Pak, dimiskinkan koruptornya. Bagi saya miris lah, Pak. Negara ini bagi saya seperti membudayakan koruptor, Pak. Berarti dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ini karena lemahnya aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memberikan putusan yang sedemikian rendahnya gitu kan ya. Jadi akhirnya tidak memberikan efek jerah kepada para pelaku-pelaku daripada korupsi ini atau koruptor ini gitu ya. Betul, Pak. Jadi ini yang menggerakkan hati Bang Surya untuk mau concern atau mau terlibat di dalam menginisiasi betul. Gerakan untuk mendukung rencana undang-undang perampasan aset ini. Sejak kapan itu, Bang? Abang mulai ada tercetus? Tahun 2021 saya sudah mempelajari itu sampai 2023, sampai Presiden Jokowi juga mengirim surat ke presidenan, tidak pernah didengar oleh DPR. Artinya bagi saya pribadi sebagai rakyat Indonesia, saya sudah melihat DPR ini sudah bukan lagi jadi wakil rakyat, Pak. Gitu. Menurut saya kecewa ya dengan adanya DPR. Lembaga DPR ini kan seharusnya sebagai wakil rakyat itu harusnya sesuai Undang-Undang Pasal 20 ayat 1 itu kan membentuk undang-undang, kekuasaan membentuk undang-undang, Pak. Seharusnya keinginan presiden itu disetujui, Pak, dan disahkan. Karena untuk memberantas para koruptor dan memiskinkan koruptor. Kenapa DPR ini sangat sulit? Sedangkan RUU perampasan aset ini lahir pada tahun 2008 di era zaman SBY, Pak. Ini dari 2008, bukan 2015 ya? 2008, Pak, di zaman era SBY. Itu masih berarti yang mengusulkan ini adalah pemerintahan SBY ya, Pak, Presiden. Jadi bagi saya, Presiden saja dihianati oleh DPR, apalagi rakyat, Pak.
Oke. Seharusnya DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ini ya memikirkan hukuman para koruptor ini di Indonesia ini lemah begitu loh Pak. Iya, iya. Tapi kenyataannya DPR seperti melindungi koruptor Pak. Yang disalahkan di negeri ini kita presiden terus Pak setiap tahunnya. Boleh kita duga bahwa jangan-jangan DPR tidak menyetujui ini karena takutnya kalau bagian daripada mereka, dan memang itu banyak terjadi ya, Iya. yang melakukan tindak korupsi ini ya bisa-bisa mereka sendiri yang akan kena imbas dari pengesahan undang-undang perampasan aset ini. Bagaimana menurut Pak Ya mungkin Surya? saja seperti itu Pak, karena di DPR ini kan bukan independen Pak, partai, Ya. dan koruptor itu kebanyakan dari partai. Ya, ya. Tidak ada dari organisasi ormas, nggak ada Pak, dari partai semuanya. Partai semua, ya. Apalagi Ya, ya, sekarang ya. itu ada 8 partai, semua banyak yang terjerat kasus korupsi Pak, partai-partai. Bibit-bibit koruptor ini kan lahir dari partai semua. Iya, betul, betul. Seharusnya partai yang ada di dalam gedung DPR itu harus bertanggung jawab tentang permasalahan di negeri ini. Kami Ya. sebagai rakyat Indonesia jujur Pak, emosi dan sudah tidak lagi bisa menahan rasa sabar ini Pak, begitu. Oke, oke. Dan memang sekarang ini lagi giat-giatnya juga Presiden Prabowo ya. Betul, Kalau kita Pak. lihat ya berderet-deret ini Iya, Pak, betul. pengungkapan penangkapan korupsi ini. Iya betul. Nah, saya mau nanya, kalau menurut Bang Surya, kalau para koruptor ini dihukum mati, menurut Pak Surya gimana? Sepakat dan setuju Pak, tapi kami tidak setuju kalau dihukum mati saja Pak. Tapi kami menginginkan keluarganya juga dimiskinkan Pak. Dimiskinkan Iya, ya? kami ingin melihat para koruptor itu ketika sudah dimiskinkan, kami pengen melihat para koruptor itu merasakan makan di jalan seperti apa, membawa gerobak itu seperti apa, dan kami ingin melihat seperti itu Pak. Sedangkan kami tidak pernah lihat para koruptor itu menjadi orang susah di negeri ini. Ya, kadang kalau keluar dari penjara malah dikalungin bunga, Nah, dikalungin karangan bunga, ya, gitu, iya. ucapkan selamat Nah, kembali. gitu Pak. Dan satu lagi, kami juga tidak merasa adil di negeri ini, hukuman koruptor terus lapas koruptor itu diistimewakan Pak. Iya, Dan iya. kami setuju dan sepakat ketika ada Presiden Bapak Prabowo menyampaikan bahwa lapas itu harus di tengah-tengah pulau. Itu kami sangat sepakat, karena saya pun pernah ke dalam sebuah ruangan lapas yang memang itu khusus koruptor. Itu sudah sangat luar biasa Pak, enak dan nyaman. Ya, apalagi tidak bisa dipungkiri, dan memang banyak yang sudah kita lihat beredar, kadang di lapas mereka pun juga masih kayak raja gitu kan Kayak ya. raja ya Pak. Masa gini aja Pak, mereka ketika terkena kasus korupsi terus keluar dari lapas, terus mereka bisa nyalek, kan lucu Pak negeri. Nah, itu sebenarnya dulu ada RUU itu ya, bahwa mereka tuh dicabut hak-hak politiknya. Iya. Tapi kalau tidak salah pasal itu dihilangkan atau seperti bagaimana, dan itu kan harusnya juga bisa disuarakan Iya, juga. Ya mungkin nanti kita lihat konteksnya ke depannya ya. Pokoknya saya jujur aja Pak, kalau saya ibaratkan Indonesia ini sudah menjadi budaya koruptor Pak. Ya, itu kita bisa lihat memang. Ya. Lemahnya. Saya bangga punya presiden seperti Bapak Prabowo yang sekarang berani begitu luar biasa membantai semua para mafia-mafia koruptor ini. Walaupun mendapat tekanan balik yang luar biasa juga ya. Iya, dan gerakan ini kami jujur Pak, gerakan ini tidak ada tujuan kudeta Pak. Oke, pasti dong. Tidak ya. ada. Tujuan kami adalah mendukung kepemerintahan untuk membenahi negeri ini yang sangat samurawut. Gitu. Kami ingin negeri ini, kenapa negeri ini katanya keluar dari zona Orde Baru, ternyata malah tambah parah Pak. Iya. Dikira kami ini pahlawan 98, saya bukan menyinggung orang-orang 98 Pak. Ya, ya. Disangkanya ada kemajuan dan kesejahteraan, namun tetapi kenyataannya kami malah dampak dari kekacauan orang-orang yang sudah memakan uang rakyat Pak. Iya, iya. Begitu. Bahkan kita bisa lihat bahwa ya yang tadi Bang Surya bilang, sampai level-level RT, RW dan desa pun juga sekarang korupsi ada di mana-mana gitu kan ya. Tepat Pak sekali. Iya, iya, iya. Nah gini Bang Surya, saya mau tanya pendapatnya Abang ini ya, sebelum nanti kita masuk lebih detail tentang rencana-rencana pergerakan aksi damai ini ya. Menurut Bang Surya, seorang koruptor kan ada keluarganya ya. Iya Pak. Nah bagaimana menurut Bang Surya ketika itu dimiskinkan, terus kemudian sampai tidak punya harta sama sekali, sementara mereka punya anak. Apa pandangan Abang bagaimana nih? Bagi saya tidak mempunyai nilai kemanusiaan kepada mereka Pak. Oke, Mau itu pun keluarganya 7 turunan juga nggak ada rasa Iya, kemanusiaan iya, Pak. iya, iya, Karena bagi paham. saya keluarga dan anaknya harus bertanggung jawab semua. Iya, iya. Karena yang mereka rugikan itu bukan satu orang Pak, 280 juta jiwa Pak.
Dan ketika mereka lagi belum ketangkep, ya mereka juga menikmati Ya ya. menikmati Pak. Jadi bagi kami meskipun dia punya anak kecil atau 7 turunan, bagi kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat biasa, kami tidak ada kemanusiaan kepada mereka, tidak ada Pak. Atau mungkin kita bisa berpikir ya biarlah negara nanti yang ngurusin sekolahnya. Ya Iya. kan memang kan ada program wajib belajar misalnya kan ya. Kami berharap juga kalau bisa keturunan para koruptor ini jangan dikasih ruang untuk sekolah atau pendidikan. Coba Memberikan efek jerah yang efek benar-benar jerah ini semuanya, ya. Pak. Begini, Pak. Coba Bapak lihat di desa-desa. Ya, gara-gara koruptor banyak sekali orang-orang yang putus sekolah, Pak. Banyak masyarakat yang putus sekolah, ya, yang gantung diri gara-gara ekonominya. Ulah siapa, Pak? Kalau bukan ulah koruptor, Pak. Ya, Coba ya. kalau tidak ada koruptor dan bersih di negeri ini, saya yakin Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada Pak. Sampai sekarang Indonesia masih mencari keadilan Pak. Cari keadilan. Terus Di kapan? bidang ekonomi, di bidang Nah, hukum, iya, semuanya ya. Iya. Terus kapan kita mendapatkan keadilan itu Pak? Betul, Saya tanya. iya. Setiap tahun ganti presiden, 5 tahun sekali ada demo lagi cari keadilan. Terus Iya, dapat iya. dapat keadilannya kapan? Belum dapat gitu ya. Kita kan belum dapat sampai sekarang. Katanya negara ini negara sudah merdeka. Iya. Ya kan? Terus negara ini demokrasi. Kami sebagai masyarakat, kedaulatan rakyat tertingginya di mana, Pak? Iya, iya. Kami- Padahal mandat itu di tangan rakyat Iya, ya. di tangan rakyat. Seharusnya, ya, Dewan Perwakilan Rakyat atau partai-partai jangan membekukan kami sebagai rakyat. Kedaulatan rakyat seperti dipendam dalam sebuah lingkaran. Kami mempercayakan ini kepada partai-partai untuk mencari keadilan, tapi keadilannya bukan buat kami, tapi kepentingan mereka tertentu. Nah, menurut Bang Surya, ini kan berarti dari zamannya SBY, berarti sudah sedemikian lama dan dari periode ke periode, dari presiden ke presiden. Apa sih yang membuat DPR ini menurut Abang ya, sampai kok nggak mau ini? Saya perhatikan Indonesia adalah mega korupsi. Oke. Korupsinya itu berantai. 1/7 turunan kayak sepertinya semuanya itu terlibat. Dan saya yakinkan partai semuanya tidak ada yang bersih itu. Negeri ini kalau misalkan semua tidak mau membenahi partai-partainya, saya yakin Indonesia selalu akan mencari keadilan, Pak. Iya, iya. Mau presiden keturunan nabi pun atau Betul. keturunan raja pun, ya tetap aja rakyat di bawah akan mencari keadilan sendiri, Pak. Oke. Oke, Bang Surya, bagaimana pandangan Bang Surya sehubungan dengan gerakan atau bukan gerakan ya, sorry, apa Iya. namanya itu, tindakan upaya pemerintah sekarang atau Pak Prabowo ini yang terus mengupayakan pemberantasan atau penangkapan korupsi ini, seperti apa Bapak melihat ini, Pak Bang Surya nih? Untuk penangkapan korupsi sekarang. Ya, maksudnya upaya-upaya ini apakah terlalu ekstrim kah atau apa, atau mendukung 1000% gitu? Saya sangat mendukung sekali 1000% ketika Pak Prabowo ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum untuk pemberantasan korupsi. Ini luar biasa bagi saya. Tapi setidaknya juga Pak Prabowo harus ada dukungan dari rakyat, Pak. Ya, perlu itu, Ya, pasti. harus ada dukungan dari rakyat. Seperti kami sekarang menggaungkan RUU perampasan aset, ini kan dukungan dari rakyat kepada Bapak Prabowo. Ya. Agar supaya Pak Prabowo cita-cita untuk memiskinkan koruptor itu terlaksana, Pak. Gitu. Ya, ya. Jadi jangan sampai narasi Bapak Prabowo itu dianggap oleh rakyat itu omon-omon, sedangkan Bapak Prabowo saja lagi menunggu. Betul. Makanya dari sini saya sebagai rakyat Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat, mau dari organisasi manapun, bergerak tanggal 7 bulan Mei nanti agar kita mendukung kepemerintahan Bapak Prabowo agar RUU perampasan aset itu Ya. disahkan menjadi undang-undang. Jadi RUU perampasan aset ini juga dukungan terhadap RUU perampasan aset ini juga sekaligus merupakan dukungan kepada Bapak Presiden kita di dalam melawan, membumi, hanguskan tindakan atau perbuatan korupsi ini gitu Iya, ya, betul, Bang. Pak. Betul. Oke, sip. Nah, Bang Surya, Iya, Pak. saya nggak tahu ya komunikasinya dengan Bang Gol, tapi seperti apa kok tiba-tiba terlintas gaskan atau seperti apa di dalam benaknya? Apa sih latar belakang, apa dasar pemikirannya gitu? Atau mau istilahnya ya udah coba saya ngobrol-ngobrol sama Bang Solmat atau apa? Iya. Atau memang ini bagian daripada upaya juga Bang Surya untuk selalu menggalang teman-teman yang lain, atau seperti gimana sih Bang, biar teman-teman juga bisa tahu, teman-teman gaskan, teman-teman Solmat official. Saya sebagai penggerak Musyawarah Rakyat Indonesia dan Kedaulatan Rakyat, Ya. ya, saya sangat menerima sekali tawaran dari Pak Gold, Ya. apalagi ini gasken ya,
Gasken ini bagi saya luar biasa dengan gerakan apa namanya? Suara keadilan netizen. Keadilan netizen ini luar biasa. Apalagi ini sama seperti Bapak Prabowo Gasken. Ya, Gasken ya. Gasken gitu kan. Bagi saya cocok, dan kami Siap. juga butuh dukungan dari pakar-pakar hukum, Pak. Ya. Kami tidak mau nanti kami membuat aksi dalam sebuah aksi demokrasi nanti kami tidak ada ahli-ahli pakar hukum. Ya, apalagi memang namanya RUU ini bersentuhan dengan hukum banget gitu ya. Iya betul. Komisinya pun komisi hukum. Nah, gitu. Jadi artinya kami butuh dukungan orang-orang yang mengerti pakar hukum itu. Jadi ketika kami tidak gampang dan mudah dibodohi oleh orang-orang yang ada di gedung DPR, karena di gedung DPR itu kan otak-otaknya pembodohan semua, Pak. Oke. Begitu. Kenapa tanggal 7 Mei? Seperti apa sih ininya? Tanggal 7 Mei itu kami sudah pemikiran 7 turunan para koruptor harus miskin. Oh, simbol ya. Ya, Simbol iya. 7 turunan. Oke, harus cakep. miskin, gitu. Itu simbol kami. 7 turunan para koruptor itu wajib miskin, Pak. Ya, miskin 7 turunan 7 gitu ya. turunan. Saya sumpahkan itu 7 turunan, Pak. Saya dengar juga pada waktu itu apa tadi disampaikan itu ada apa? Ada paripurna atau apa ya? Rapat paripurna Ya di 7 turunan, 7 lapisan langit, 7 lapisan langit. bumi kan semua 7. Gitu, Pak. 7 Oke. hari juga 7 minggu kan. Iya. Baik, nah seperti apa Abang melihat? Abang kan sudah mengikuti ini ya cukup lama lah ya, 2000 berapa tadi? 2021. Seperti apa dukungan masyarakat pada umumnya kalau Abang lihat gitu? Atau katakanlah netizen atau mereka semuanya seperti apa menurut Abang? Dukungan netizen melalui media sosial sih oke. Tapi kalau untuk gebrakan mungkin kita mengerti lah. Kalau nggak ada Pemicu, inisiator atau pendana. Ya. Karena dalam sebuah gerakan itu kita butuh dana, Pak. Betul pasti. Betul nggak? Ya. Nggak ada dana, nggak bakalan Susah. turun masa. Nggak bakalan bisa. Iya. Kan? Butuh transport. Ya butuh artinya ini, untuk butuh itu. gerakan tanggal 7 ini, ya mudah-mudahan rakyat Indonesia banyak yang turun lah. Iya. Kepedulian kepada Nah biasanya kan begini Bang, kalau ada aksi gerakan begitu kan ada yang nanya nih, wah itu dimotori atau di apa namanya itu ditunggangi atau apa. Nah ini murni pergerakan atau seperti gimana nih? murni pergerakan dan Tidak ada batu di balik gudang ya? tidak ada sedikit pun. Saya jamin dan saya juga akan numpang di tempat Bapak. Siap. Gasken malah. Iya. Ya kan? Kalau saya tidak ditumpangi, ngapain saya harus numpang? Saya lebih baik ngapain saya harus ngumumin Udah di punya media banyak duit ya di hotel bintang 5 gitu ya? Saya kalau ditumpangi, ngapain saya harus keluar-keluar di media sosial? Lebih baik betul. kumpulin massa, besok kita gerak. Udeta Prabowo. Lancar duitnya gitu ya? Lancar duitnya. Ini karena nggak ada duit, saya pakai media sosial, Pak. Oke. Mengumpulkan massa. Karena kalau zaman dulu tuh pakai radio ya. Iya. Apa surat menyurat ya kan? Iya. Kalau dulu. Kalau sekarang enggak, gitu. Ya jadi ini memang suatu gerakan yang bagus ya, dan seperti tadi yang saya cerita ke Abang, bahkan kami di 7 April kemarin di salah satu aksi damai kita di depan Wali Kota Depok itu orator kita pun juga menyuarakan hal ini ya, menyuarakan perihal disahkannya RUU perampasan hak ini, dan saya pun juga pribadi membuat satu VT atau di YouTube atau di mana, bahwa ya memang kita harus dukung untuk RUU perampasan aset koruptor ini. Jadi begini Pak, saya berharap gitu melalui Gasken Siap. menimbulkan kedaulatan rakyat itu hadir Pak. Ya. Karena kedaulatan rakyat ini sudah tidak percaya lagi Pak dengan wakil rakyat, apalagi mengatasnamakan partai Pak. Betul. Sudah tidak ada kepercayaan lagi Pak, jujur saja. Dan semoga aja adanya Gasken ya untuk mencari keadilan netizen di media sosial maupun di dunia nyata. Semoga ini terlaksana dan terkabul. Mudah-mudahan aja dengan adanya saya Muri berjodoh dengan Gasken menjadi sebuah perubahan yang baik. Amin. Menjadi bagian. Ya, karena kita juga tidak mungkin bisa berjalan sendiri ya Bang. Betul, ya. Kita harus selalu mengajak komponen masyarakat yang lain, betul. komponen netizen yang lain, entah bergerak masing-masing tapi secara serempak atau dalam satu kesatuan. Nah itu yang kita harap gitu. Karena kita selalu pegang prinsip bahwa kalau bukan kita bagian daripada masyarakat yang memikirkan bangsa kita, tentu juga bersama dengan pemerintah dan unsur-unsur pejabatnya gitu ya. Iya, betul. Tapi yang paling utama adalah masyarakat, karena itu akan kembali ke kita juga. Betul, Pak. Nah kalau ketika korupsi ini tidak dilawan, ya
mau sampai kapan gitu. Dan sesuai Undang-Undang 1945, konsekuensi DPR RI ini kan sudah melanggar undang-undang, Pak. Melemahkan hukuman korupsi itu sudah bagian dari pelanggaran Undang-Undang 1945, Pak. Iya, iya, iya. Maka DPR ini sudah keluar dari rel yang sangat jauh sekali, Pak. Oke. Maka kami sebagai rakyat Indonesia, kami meminta RUU perampasan aset ini diterapkan. Kalau bisa hukuman mati juga diterapkan. Oke. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau bicara Undang-Undang 1945, jadi tentu kan di situ juga diakomodir bahwa memang eksistensi dari DPR ini diatur oleh Undang-Undang 1945 bahwa negara kita ini sistem perwakilan yang duduk di DPR. Dilalanya yang duduk di sana ini ya mungkin karena saking banyaknya oknum, sehingga kita bingung ini yang mana yang benar. Semuanya juga ya seperti itulah ya. Nah, ini yang kita mungkin mau suarakan gitu kan ya. Kita mau suarakan. Memang sih sekarang kan apa namanya itu bapak-bapak yang di DPR itu kan orang-orang baru semua nih, dalam artian barusan selesai pileg lah ya. Tapi kita sebagai masyarakat ya kita menyuarakan di awal gitu ya. Karena kalau tidak ya bisa terjadi lagi sampai 5 tahun selesai, ini juga tidak disuarakan atau tidak disahkan. Dan seperti yang tadi kita diskusi bahwa kalau kita lihat Profesor Mahfud sendiri pernah di depan Komisi 3 menyampaikan meminta untuk disahkannya RUU perampasan aset ini gitu ya, harta daripada para koruptor ini gitu. Pak. Nah, seperti apa kalau sekarang ini persiapannya nih biar mungkin teman-teman juga tahu gitu. Persiapan kami untuk kami akan memfokuskan kepada masa, Pak. Oke. Karena target berapa sih kira-kira? Target kami minimal 500 lah, Pak. 500 orang ya? 500 orang. Minimal 500 orang. Saya akan usahakan 500 orang itu, Pak. 500 orang kami akan usahakan. Ya mudah-mudahan bisa lebih. Bisa lebih, ya. Lebih, gitu. Kalau lebih kenapa tidak? Kenapa gitu, tidak gitu? Ya artinya. Tapi tidak ada yang namanya dibayar ya mereka ya? Tidak ada satupun. Yang ada masyarakat semuanya itu dari Bengkulu. Bengkulu juga mau turun namanya Pak Dede. Oke. Ya itu dia transportasi mereka sendiri. Ya, Pak. mengupayakan sendiri ya. Mengupayakan sendiri. Terus dari Tiga Raksa Banten juga sama, dari Subang, terus tambah lagi dari Indramayu, Pak. Iya. Itu juga mereka transportasi mandiri lah ibarat kata gitu ya. Ini menunjukkan bahwa keprihatinan masyarakat kepedulian sehingga mau berbuat, mungkin mau mengeluarkan biaya transport sendiri dan lain sebagainya ya. Betul. Ya ini luar biasa ini. Jadi ini yang kita harus memang perlu dukung dan perlu suarakan gitu. Jadi kami juga, Pak, tujuan kami ini, Pak, ingin keluar dari zona yang paling gak nyaman, Pak, sebagai rakyat, Pak. Iya. Kenapa kami ingin mendirikan dan menegakkan kedaulatan rakyat itu ada di pasal 1 itu, Pak ya, ayat 2 kalau nggak saya. Itu kami akan menciptakan kembali, Pak. Karena kami sudah bosan, Pak. Kami kalau mengendalikan partai cuma kampanye doang, Pak. Banyak partai-partai kampanye tahun kemarin RUU perampasan aset sampai sekarang dilupakan. Begitu sudah selesai duduk, udah beres, ternyata lupa lagi. Alasannya pemerintah belum mengajukan. Kami kan seperti dibodohi. Contoh, saya nggak apa-apa dari Partai Demokrat. Di Partai Demokrat namanya Denny Indrayana. Iya, kalau nggak salah Partai Demokrat yang kemarin yang katanya pemerintah belum mengajukan. Yang oke. Ya kan? Sedangkan pemerintah di era Jokowi sudah mengajukan, Pak. Apakah itu bukan pembodohan, Pak, kepada rakyat, Pak? Iya. Sebagai wakil rakyat. Berarti artinya kami sebagai rakyat Indonesia nanti bulan di tanggal 7 kami akan membawa obat amnesia, Pak. Oke. Karena DPR ini lupa ingatan. Iya. Kami harus bawa itu, suruh minum semua itu obat amnesia itu, Pak. Lupa ingatan semua. Iya. Gitu. Oke, baik Abang. Jadi pokoknya 7 Mei ya. Nanti juga bersama dengan Gaskan kita akan terus berkoordinasi. Terus kemudian nanti kajian-kajian khususnya semacam kajian hukumnya dan lain sebagainya kita akan terus solidkan gitu ya. Pak. Nah, target terakhir dari aksi damai ini tentu adalah kalau bisa meminta diadakannya rapat dengar pendapat umum ya, Pak, RDPU. Nah, itu Abang setujukah seperti itu atau seperti bagaimana, atau langsung harus nginap atau apa seperti gimana, Bang, teknisnya nanti? Saya teknis untuk nanti kita mungkin koordinasi nanti aja ya pas hari H-nya, Pak.
saya juga tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Baik. Karena saya nggak mau juga dibilang, wah ini gerakan otoriter begitu. Setuju ya. Kita butuh musyawarah dan mufakat gitu. Jadi tetap akan ada rapat-rapat dari rapat-rapat dari tim ya. Tim ya. Dari tim. Nah, nanti itu yang tadi saya sampaikan ya, strukturnya pun juga kalau bisa kita sampaikan ke teman-teman bahwa ini terbuka gitu kan ya. Jadi tidak ada di situ apa namanya tuh oknum A, oknum B atau orang yang berkuasa atau apa gitu kan ya. Ini benar-benar gerakan masyarakat lah ya. Betul, Pak. Boleh ada yang istilahnya katakanlah itu orang-orang tertentu yang mendukung, tapi memang benar-benar tidak ada titipan, tidak ada Pak. Apa namanya itu kepentingan, tidak ada titipan sesuatu dan lain-lain hal. Tidak ada Pak. Dan ini dipastikan bahwa tujuannya hanya satu gerakan ya Bang ya. Satu gerakan. Yang untuk mendukung RUU perampasan aset ini ya. Yep. Oke, baik teman-teman Solmat Official. Jadi inilah dibincang-bincang kita dengan Bang Surya sebagai penggerak atau inisiator dari Musyawarah Rakyat Indonesia atau MURI, sebagai ketua umum dari Gerakan Suara Keadilan Netizen Indonesia, bahwa kita mendukung upaya Bapak Presiden Prabowo, upaya pemerintah di dalam memberantas, di dalam menindaki, membumi hanguskan korupsi ataupun koruptor ya. Dan salah satu hal yang dianggap atau dipandang diperlukan adalah adanya perampasan aset daripada koruptor ini, sehingga kita mendorong nanti untuk RUU perampasan aset koruptor disahkan dengan cara apa? Dengan cara akan melakukan kembali aksi damai di tanggal 7 Mei 2025 di depan DPR RI. Kita ingin menggugah hati bapak-bapak dewan yang terhormat, secara khusus Komisi 3, untuk segera mensahkan RUU ini supaya para koruptor ini tidak bebas begitu aja menjaga, menyimpan harta yang sudah dikorupsi. Ketika keluar daripada penjara atau lapas, ya mereka bisa menikmati lagi. Ya memang harus dimiskinkan. Sehingga apa? Itu kembali untuk masyarakat Indonesia. Oke ya teman-teman, silakan terus disimak. Kita akan terus sering live, sering diskusi, persiapan sehubungan dengan apa namanya, aksi damai untuk mendesak disahkannya RUU perampasan aset koruptor ini. Dan dalam diskusi-diskusi nanti yang kita mungkin akan disiarkan ataupun dalam bentuk podcast ya. Jadi dukung terus dan sampai ketemu di 7 Mei 2025 bersama dengan Gaskan, bersama dengan MURI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaskan, salam Solmat Official.